Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV dan sahabat Safari Iman dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sahabat Safari Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang paling dekat dengan Allah, memiliki gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, memiliki gelar Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh seseorang, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Nabiullah Ibrahim, sebab apa engkau dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Aku menjadi kekasih Allah karena aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan sahabat Safari Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu hidup di zaman akhir ini tidak mudah untuk selalu mengutamakan perintah Allah di atas perintah selain Allah. Allah menyuruh kita jangan dekati zina, tetapi faktanya ketika kita bermain media sosial tidak lepas daripada zina mata. Tapi ingat, ketika kita mampu untuk menghindari kemaksiatan ini, maka disitulah letak pengorbanan kita di akhir zaman untuk mempertahankan perintah Allah di tengah kemaksiatan yang semakin merajalela. Teringat pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyampaikan pesannya, menyampaikan pesan yang datang lewat mimpinya, yang diabadikan di Quran Surah As-Saffat ayat 101. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Hal yang banyak orang tidak tahu, ketika Nabi Ibrahim ingin menyampaikan pesan ini yang diyakini oleh Nabi Ibrahim sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berada di usia senja. Nabi Ibrahim berada di negeri Syam yang sekarang menjadi Palestina, dan Nabi Ismail berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ratusan kilometer ia tempuh dengan jalan kaki, mengorbankan tenaganya untuk menyampaikan pesan ini yang diyakini oleh Nabi Ibrahim sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ratusan kilometer ia tempuh dari negeri Syam ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk ketaatannya, demi tetap menjalankan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muhasabah diri di zaman akhir ini, wahai anak muda, wahai kaula muda, tenaga muda, rumah dekat dengan masjid, tidak jauh seperti jauhnya perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rumah dekat dengan masjid, fasilitas ada, mobil ada, motor banyak, badan sehat, usia masih muda, tetapi tidak mampu mengantarkan langkah kakinya ke tempat-tempat mulia. Lalu dengan cara apa lagi Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Allah ingin kita membalas kenikmatan yang telah Allah berikan. Hanya dua. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Fasholli li rabbika. Maka
sholatlah di hadapan Tuhanmu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sholat ini adalah bentuk rasa syukur kita sebagai hamba Allah yang telah mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dia diturunkan tengah malam. Nabi Adam menganggap ini bentuk dari hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Tetapi ketika matahari terbit, Nabi Adam merasa ini adalah suatu kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Lalu apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Dia bersujud di hadapan Allah sebagai bentuk terima kasih yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Para pemirsa Kompas TV dan sahabat Safari Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingin membalas kenikmatan yang telah Ia berikan kepada kita dengan cara sholat. Maka kaulah muda, perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena sholat itu menjadi tumpuan utama sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu menjadi kunci utama sebagai umat muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak perbedaan kafir atau tidaknya dilihat dari cara sholatnya, dilihat dari sholatnya. Sahabat Safari Iman dan para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Yang kedua, Allah ingin kita membalas kenikmatan yang Allah berikan, yaitu dengan cara wanhar, berkurbanlah. Secara tekstual, kurban diartikan sebagai penyembelihan hewan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara kontekstual, kurban mengajarkan bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama. Bagaimana kita memiliki hati dermawan untuk berbagi kepada sesama. Sahabat Safari Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah karena Nabi Ibrahim lebih mengutamakan perintah Allah di atas perintah selain Allah. Lalu kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah, yaitu karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari bertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua Para pemirsa Kompas TV dan sahabat Safari Iman, dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaifi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku menjadi kekasih Allah sebab aku tidak pernah makan di sore hari maupun di pagi hari kecuali bersama tamu. Di riwayat yang lain dijelaskan Nabi Ibrahim pernah berjalan sejauh 1 mil sampai 2 mil hanya untuk mencari orang yang ingin diajak ia makan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberi saudaranya makan sepotong roti sampai ia merasa kenyang, kemudian memberi minum sampai saudaranya merasa hilang dahaganya, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh 7 khondak. Dan setiap satu khondak ada 1 lubang. Dan setiap lubang jaraknya 700 tahun. Para pemirsa Kompas TV dan sahabat Safari Iman dimanapun Anda berada. Kisah ini mengajarkan kepada kita, kalau ingin menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita memiliki sifat dermawan. Untuk apa harta yang telah Allah berikan kepada kita, kita timbun. Padahal harta kita bukan milik kita, tetapi titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bakhil, jangan pelit. Pedulilah kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika neraka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas neraka bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lima khalaqtani ya Rabb, untuk apa engkau menciptakan aku, wahai Tuhanku? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, likulli bakhilin wa mutakabbirin, aku menciptakan engkau untuk orang-orang yang bakhil, pelit, dan untuk orang-orang yang sombong. Sahabat Safari Iman dimanapun Anda berada, maka kalau kita memiliki kelebihan harta, pedulilah dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita kurang peduli kepada orang-orang di sekitar kita? Apa karena ingin menjadikan diri kita kaya dengan cara menghemat harta? Maka ini sungguh tidak baik. Karena sejatinya untuk mendatangkan kekayaan, untuk mendatangkan rizki berikutnya, untuk mendatangkan kaya, harta, rizki berikutnya, maka sejatinya
kita berbagi rizki kepada orang-orang di sekitar kita. Lihat orang-orang di sekitar kita yang sedang kelaparan. Lihat orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Lihat kondisi kita hari ini. Berapa banyak kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai lupa kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau ingin menjadikan diri kita kaya, lihat bagaimana konsep menjadi kaya dari saudara, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di yaumul qiyamah yang terakhir masuk surga adalah golongan orang-orang yang kaya. Mendengar hal ini, Abdurrahman bin Auf lantas berdoa kepada Allah untuk dijadikan miskin di dunia. Apa yang ia lakukan? Ia memberikan seluruh hartanya untuk orang-orang di sekitarnya. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan kekayaan kepada Abdurrahman bin Auf. Maka sejatinya hemat bukan pangkal kaya, tetapi berbagi pangkal kaya. Itulah sejatinya untuk mendatangkan kekayaan sebagai orang muslim. Jangan khawatir kehilangan rizki karena kita senang berbagi. Karena sejatinya rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang terakhir yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengkhawatirkan rizki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Sungguh Allah telah memberikan rizki, menetapkan rizki kepada semua makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini tanpa terkecuali. Bahkan Allah tahu tempatnya, Allah tahu kapan dibagikan rizki itu. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, lihat kondisi kita hari ini. Berapa banyak waktu kita yang kita habiskan untuk mencari rizki. Berapa banyak waktu kita yang kita luangkan untuk mencari kehidupan duniawi. Berapa kuat tenaga kita yang kita gunakan untuk mencari rizki sampai lupa kepada yang memberi rizki. Maka teringat perkataan daripada Habib Umar bin Hafidh. Apa kata beliau? Rizkimu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ibadahmu belum ada jaminan diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rizki boleh, mencari kehidupan duniawi boleh, tapi jangan sampai lupa kepada yang memberi rizki. Sebagai penutup di segmen terakhir ini, maka ada perkataan yang sangat menarik, kalam yang sangat menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kalau sudah menjadi milikku, pasti akan menemukanku. Kalau rizki kita sudah ditetapkan menjadi milik kita, pasti akan menemukan kita, menemukan pemiliknya. Maka sejauh apapun kita melangkah untuk mencari rizki, kalau rizki itu bukan menjadi milik kita, pasti tidak akan menemukan kita. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa-apa yang telah melewatiku pasti bukan menjadi takdirku, dan apa-apa yang menjadi takdirku pasti tidak akan pernah melewatiku. Semoga menjadi hikmah dalam kehidupan kita untuk menaikkan kualitas kita, ketakwaan kita, ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sederhananya, untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan makhluk ciptaan Allah,
hablum minan nas. Kalau kita baik, taatnya kita kepada Allah. Kalau kita baik, manfaatnya kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah, maka pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada gadis dan bujang, jangan lupa mampir ke channel ini. Kalau segmen ini masih kurang panjang, tetap stay tune di Kompas TV. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Tolong kita. ada tampang pasir.
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.